Ya baik, selamat siang buat teman-teman semua, salam pengadaan. Di siang hari ini saya ingin menyampaikan ya pembahasan yang menarik tentunya. Ini berkaitan dengan kasus-kasus ya yang ada di dalam proses pemilihan pekerjaan konstruksi ya. Nah, di sini saya ambil salah satu kasus ini yang sering dipertanyakan adalah berkaitan dengan personil manajerial. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Pertama, apakah Pokja ya boleh mendatangkan personil ke kantor UKBBJ ya? Yang kedua, ataukah boleh Pokja pemilihan datang langsung ke personil di mana personil tersebut berada? Dan yang ketiga adalah bolehkah Pokja pemilihan menjadikan video call sebagai klarifikasi pada saat Pokja pemilihan meragukan personil tersebut? Nah, ini sangat menarik ya. Baik, di sini saya tidak akan mengatakan bahwa saya memudah proses pemilihan ya. Tapi saya selalu mengajak apa yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, marilah kita tegakkan. Kenapa? Karena dokumen pemilihan ini adalah suatu ya hal yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ya ditaati para pihak dalam pemilihan penyedia. Nah, kita masuk dulu ya. Kalau kita bicara tentang klarifikasi, tentu dimungkinkan oleh ketentuan dan sudah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Dalam hal Pokja merasa ragu atau kurang jelas, maka melakukan klarifikasi kepada peserta atau pihak lain. Ya. Nah, di sini kita harus melihat dulu kapan peserta dan kapan pihak lain. Siapa peserta dan siapa pihak lain yang dimaksud. Nah, karena ini membahas berkaitan dengan personil, maka kita masuk dulu nih ke dalam kriterianya personil ya. Jadi personil ini adalah unsurnya. Kita lihat kriterianya apa saja. Ya, pertama adalah tentu kita bicara tentang daftar isian personil manajerial. Di dalam daftar isian personil manajerial ya terdapat siapa yang diusulkan ya, berapa pengalamannya dan bagaimana nanti jabatannya ya. Kalau jabatan ini sudah ditetapkan dalam LDP ya. Sehingga penyedia atau peserta hanya menawarkan siapa personil yang diusulkan dan apa saja pengalamannya yang akan disampaikan. Contoh misalkan pelaksana ya, 2 tahun. Nah, artinya apa? Ada 2 kriteria di sini. Daftar isian personil, manajerial, dan dibuktikan dengan pengalaman. Mari kita kupas satu persatu. Nah, kembali kepada kasus tadi ya. Bolehkah personil dihadirkan? Kita masuk dulu ya. Apakah personil ini termasuk persyaratan kualifikasi atau tidak? Berarti kalau tidak masuk ke dalam persyaratan kualifikasi, maka tentu personil ini tidak bisa dihadirkan. Karena kita tahu dia adalah syarat teknis ya. Kalau permasalahan dia persyaratan kualifikasi, itu diatur pada saat Permen PU 31 tahun 2015. Ya. Jadi clear ya. Kita masuk ke aturan di dalam Perlem 12 tahun 2021 ya, setelah era dari terbitnya Permen PU 7 tahun 2019 sampai sekarang, personil dan peralatan termasuk persyaratan teknis, sehingga hanya dibutuhkan klarifikasi. Jadi kita lihat ya, klarifikasi ini nanti apa yang tidak jelas oleh Pokja. Misalkan, kalau kita bicara tentang daftar isian personil manajerial, tadi kan sudah sampaikan ada usulan personil. Apakah kita akan menghadirkannya? Kita lihat dulu, kapan sih personil ini dihadirkan? Ya. Nah, kita tahu bersama kan bahwa personil ini dihadirkan pada saat setelah lokasi diserahkan, yaitu setelah kontrak. Jadi tidak ada ketentuan bahwa personil ini bisa dihadirkan pada saat kontrak, pada saat proses pemilihan. Nah, yang selanjutnya, klarifikasi lagi. Boleh tidak, karena tidak bisa dihadirkan, boleh tidak Pokja sendiri yang akan datang ke personil tersebut. Kita kembali lagi ya dengan tadi ya. Kalau kita bicara tentang personil, tadi kan udah clear ya, mendatangi berarti kita minta fisiknya juga kan, artinya melihat fisiknya juga. Benar nggak? Atau mungkin misalkan video call. Kembali kita ketemu dengan fisiknya walaupun tidak secara langsung. Artinya apa? Di sisi personil ya sudah clear ya, tidak bisa diapa-apakan. Karena apa? Di sini ada rasa tanggung jawab ya. Ada suatu tanggung jawab yang dipikul oleh si peserta. Untuk apa? Untuk nantinya bertanggung jawab terhadap personil yang diusulkan. Jadi pada saat proses Pokja pemilihan tidak perlu ya meyakinkan apakah personil itu ada atau tidak ada. Oke, clear dulu ya personil ya. Lalu kemudian ada juga yang mengkorelasikan kepada pengalaman. Di sana kan ada yang menyatakan Pak Heri, misalnya Sutono nih, Sutono menyatakan di dalam CV-nya atau daftar pengalaman pekerjaannya. Mari kita lihat apa sih substansi dari daftar pengalaman pekerjaan atau referensi tersebut. Tentu yang kita cari adalah pengalamannya.
Sehingga yang perlu kita kejar adalah pengalamannya. Kemana kita kejar? Apabila ragu, maka kita ke peserta atau pihak lain. Pihak lain inilah pengguna jasa yang tentunya menggunakan personil tersebut, bukan personilnya. Ya, jadi kenapa saya mengatakan demikian? Karena personil pada saat sekarang, ya, intinya penyedia atau peserta yang menawarkan personil ini bertanggung jawab. Kalau memang nanti dinyatakan oleh si personil pada saatnya nanti ada yang mengadu tidak pernah dinyatakan, maka tentu si penyedia ini sudah menyampaikan keterangan tidak benar atau dokumen yang tidak benar. Sehingga perlakuannya bukan personilnya yang dikejar, tapi pengalamannya. Masalah personil yang nantinya apakah dia menyatakan atau tidak akan ketemunya pada saat kalau misalkan ada pengaduan atau informasi yang tentunya tidak bisa dinyatakan sah sebagai dokumen yang disampaikan oleh penyedia peserta itu sendiri. Nah, jadi apa? Ya di sini saya mengajak. Nah, di sini saya mengajak kepada Pokja pemilihan tentunya benar-benar memahami apa sih sebenarnya yang akan dilakukan klarifikasi. Kalau kita bicara tentang pengalaman, maka pengalaman ini tidak berkaitan dengan personil tersebut, ya. Karena personil tersebut, ya, di dalam pengalaman tersebut yang dinyatakan oleh personil, maka inilah tanggung jawabnya si peserta. Peserta ini kalau dia menyampaikan pengalaman, tentu pengalaman yang disampaikan harus benar. Ya, permasalahan personil yang nantinya apakah dia menyatakan atau tidak, siapa tahu personilnya itu mencomot, itu juga ada ya ketentuan sanksinya. Sehingga pada saat proses pemilihan yang namanya klarifikasi itu sebatas apa? Meyakinkan dokumen-dokumennya, ya. Misalnya kita ragu atau kurang jelas, kita klarifikasi kepada direkturnya, ya. Kalau ada kata pihak lain, kita lihat apa sih kaitan dengan pihak lain. Nah, kalau pengalaman jelas pihak lainnya ada uraian tugas dan uraian siapa yang menggunakan personil tersebut. Maka bisa dipertanyakan. Tetapi kalau personil itu nggak bisa diajak visi, didatangi atau didatangkan, nggak bisa. Karena itu sudah membuktikan secara fisik. Ya. Kalau saya mengatakan, kalau visi itu kan nggak fisik. Kenapa tidak ya? Namanya saja kita bertatapan langsung, itu namanya juga mempunyai pembuktian fisik ya. Jadi ada yang namanya daring, ada yang namanya luring, tapi sama-sama disebut pembuktian. Karena apa? Karena di dalam klarifikasi atau evaluasi teknis tidak ada namanya pembuktian teknis. Nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman ya. Jadi saya simpulkan saja ya. Kalau kita bicara tentang menghadirkan personil, mendatangkan langsung personil ke tempat-tempat si personil tersebut, jelas termasuk pembuktian fisiknya atau pembuktian teknis yang tidak diatur. Khusus untuk personil, apakah nanti Pokja ragu atau tidak, itu kewenangannya nanti pada saat PPK sudah menyerahkan lokasi. Disinilah ya penyedia yang dimenangkan tersebut akan diuji untuk apa? Bertanggung jawab terhadap dokumennya. Ya. Jadi Pokja dokumen secara administratif ya, PPK nanti secara materialnya. Sehingga apa? Kalau personil sudah jelas ya. Sudah jelas sekali. Hanya diminta pada saat penyerahan lokasi, tidak ada keterlibatan personil pada saat proses proses klarifikasi. Nah, itu sampaikan pada teman-teman semua ya. Semoga video ini hanya diskusi ya. Jangan sampai dikatakan saya mengatakan ini benar tidak. Tapi inilah yang saya sampaikan adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Karena saya juga tidak ingin teman-teman punya penafsiran sendiri, tapi saya cegah. Silakan. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Oke, salam pengadaan.